Bro, bagaimana kisah tentang dibakarnya Nabi Ibrahim? Oh gini bro, ketika penduduk kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala, lahirlah utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika ayah Nabi Ibrahim sedang membuat patung, Nabi Ibrahim pun bertanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung itu adalah Tuhan yang pantas untuk disembah?" Nah, di sini ayah Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tetap terus membuat berhala. Kejadian ini tuh terdapat pada surat Al-An'am ayat 74. Lalu apa yang diperbuat Nabi Ibrahim saat itu? Kerajaan Babilonia saat itu dipimpin seorang raja bernama Namruz. Pemerintah yang dijalankannya itu sangat benar-benar kejam. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan pergi keluar kota untuk berguru. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya, namun Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit. Di saat kaum Babilonia itu pergi keluar kota, Nabi Ibrahim pergi untuk menghancurkan patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kampak. Semua patung berhala itu hancur, kecuali yang paling besar, dan Nabi Ibrahim pun meletakkan kampak di depan patung tersebut. Bagaimana reaksi Raja Namrud saat tahu patung berhala itu hancur? Nah, ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung-patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Jadi dipanggil Nabi Ibrahim untuk diadili yang disaksikan seluruh penduduk Babilonia. Setelah kejadian ini, Nabi Ibrahim mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namruz. Raja Namruz berkata, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku, tapi patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namruz sangat marah. Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kampak, sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu. Dengan tegas Nabi Ibrahim menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak, bahkan berbicara saja ia tidak mampu, lalu kenapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban Nabi Ibrahim tersebut, terdiamlah seluruh umat Babilonia itu, termasuk Raja Namruz. Nah, semakin menarik nih. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Dengan kekuasaannya, Raja Namruz marah, memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi dalam keadaan tertekan, Nabi Ibrahim tetap tenang dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim itu diikat ke tiang yang sangat besar, dan kayu membakar dengan api yang sangat besar, sehingga masyarakat Babilonia itu bersorak-ria melihat Nabi Ibrahim dilahap api. Tapi pertolongan Allah itu datang, membuat api itu berubah menjadi api dingin, sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar, dan beliau begitu sempurna tanpa luka sedikit pun, sampai membuat masyarakat Babilonia itu terkejut. Jadi peristiwa itu Allah abadikan di surat Al-Anbiya ayat 69. Dengan kejadian tersebut menjadikan kaum Babilonia itu sangat takjub terhadap mukjizat Nabi Ibrahim, sehingga mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar mukjizat Nabi Ibrahim itu, banyak pelajaran yang harus kita ambil. Allah tidak memadamkan api untuk Nabi Ibrahim, tapi Allah membuat api itu jadi dingin. Allah tidak menghilangkan lautan untuk Nabi Musa, tapi Allah membelahnya. Seringkali Allah tidak menghilangkan kesusahan yang menimpamu, tapi Allah menguatkanmu